Kalau dulu waktu kecil saya masih ingat itu, jadi orang tua di sini banyak yang lari ke hutan untuk mengais rezeki di hutan. Yang pertama dengan mengambil ini kayu-kayu yang ada di hutan untuk pemukiman, itu yang terutama. Kemudian ada juga yang demi kebutuhannya dia juga banyak yang menjual kayu keluar, itu untuk mungkin kebutuhan dari masyarakat yang di luar desa ini. Banyak sekali akibat dari perambahan hutan ya, yang terutama itu sering terjadi kebanjiran. Itu saya sering mendengar cerita dari orang tua di sini pada tahun 1977 itu ada banjir besar di sini sehingga pemukiman masyarakat itu banyak yang hancur, hanyut. Kemudian ternak, sawah dan sebagainya rusak. Dan juga bisa meningkatkan hasil dalam bisa untuk mencegah terjadinya erosi pada lapisan bumi. Sampai cabi lulbuan mangkoannya lulbu. Di tahun 2015-an, 2014 itu masuk ke sini rombongan dari tim TFCA, kemudian mitra aksi yang datang ke sini memberi pemahaman lah kepada masyarakat bahwa merambah hutan itu sangat berbahaya, ya, akibatnya yang buruk itu sangat banyak sekali, sehingga masyarakat banyak yang menyadari. Kemudian bukan itu saja, jadi tim dari mitra aksi dan TFCA ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara pemanfaatan lahan yang sebenarnya, sehingga lahan yang kita manfaatkan di sekitar masyarakat itu tidak rusak. Jadi tekniknya seperti apa? Pupuk yang kami gunakan itu kami diarahkan untuk menggunakan pupuk organik, jadi tidak merusak tanah. Jadi tanah itu dapat digunakan berulang-ulang, sehingga masyarakat di sini menyadari bahwa lahan yang ada di sekitar wilayah pemukiman itu bisa diperbaiki, bukan ditinggalkan untuk lari ke hutan lagi. Jadi secara otomatis masyarakat di sini tidak lagi merambah hutan dengan kepentingan pribadinya, malah dia lebih asik untuk bekerja dekat dengan rumahnya, karena tanahnya bisa subur kembali dengan cara pengolahan yang benar. Mitra aksi datang ke daerah Jangkat itu karena melihat banyaknya area lahan kritis yang ada di sekitaran hutan penyangga TNKS. Hal itu menyebabkan masyarakat sekitar mulai masuk ke hutan karena lahan-lahan yang mereka kelola itu sudah agak produktif lagi. Jadi berangkat dari sana kita berinisiatif untuk memulihkan lahan-lahan kritis tersebut untuk menjadi lahan produktif, agar masyarakat dapat meningkat secara ekonomi dan mereka tidak lagi melakukan perambahan di luar. Yang ketiga keterampilan gitu, yang sebenarnya juga keterampilan. Makanya keterampilan kalau semakin cepat semakin besar. Jadi alat-alat tuh harus bersih. Ya harus bersih. Nempel. Bibit ini kemarin saya pilih itu termasuk di yang banget. Nah kan, wayangan. Kalau dulu, misalnya penanaman kopi, kalau sudah mulai tua, kopinya ditinggalkan, kemudian lari lagi ke hutan untuk merambah hutan. Dan sekarang kami di sini diajarkan untuk bagaimana peremajaan terhadap kopi tersebut, sehingga kopi yang sudah tua tadi dapat berfungsi, dapat berbuah sebagaimana kopi yang masih muda. Nah, itu dengan teknik sambung pucuk itu. Kami di sini sudah banyak yang melaksanakan yang seperti tersebut.
Kalau di sini kan panen kopi, panen kentang, panen cabai, dan panen padi. Kemudian setelah terbentuknya KWT ini, ibu-ibu di sini ya kegiatannya bertambah gitu, dan juga lebih pengalamannya atau ilmu pertaniannya meningkat. Ya namanya kita masa-masa lalu kan, Mas. Dengan waktu kita belum tahu apa-apa lah, ya dah Bu. Nah, belum tahu aturan, dan lagi ya, aturan yang mengikat itu kan belum ada. Nah, jadi seolah sekenak-kenak kita lah dianggap kan. Makanya itu tadi itu dah masuk ke hutan, kita tumbang ini, kita buka lahan ini. Nah, padahal yang ini belum jadi kan, belum selesai, mamanya kita tumbang lagi. Namanya aturan gitu melalui kesepakatan kita di desa kan. Nah, itu pertama tidak boleh numbang seenak-enaknya be. Nah, satu. Yang kedua, nah, itu barang siapa masyarakat yang numbang seenak-enaknya be tanpa bamunya. Nah, itu ada sanksi adatnya kan. Dari Jakarta juga. Dengan adanya kami belajar sama tim mitra aksi kemarin tuh, nah cara bikin pupuk organiknya macam mana kan, cara ngolahnya macam mana, cara memanfaatkan macam mana. Alhamdulillah masyarakat itu sudah banyak yang mengetahui. Nah, jadi dengan ada diterapkan macam itu dengan masyarakat. Nah, karena masyarakat gini kalau untuk nanam padi itu tanpa kimia. Kan, tanpa kimia, tidak ada satupun masyarakat yang menggunakan kimia untuk nanam padi. Insya Allah selama kita hidup kan, ya namanya kita bicara sejujur-jujurnya kan. Nah, belum pernah kita dengar masyarakat atau warga kita, nah, pertama gagal panen, kan? Nah, itu belum ketemu gitu. Nah, lagian ada hal mamanya kan, gagal panen ini mungkin kelaparan, ya kan? Itu belum. Nah, belum ketemu gitu. Mungkin kalau yang namanya aturan gitu. Nah, asal ketemu hal demikian, ya pasti sudah kita persiapkan untuk sejenis bantuannya, kan? Nah, itu sudah kita siapkan. Awal kita masuk ya, mungkin masyarakat tidak percaya secara 100%. Karena itu kita melakukan pendekatan langsung ke desa ya, langsung ke kadesnya, meminta orang-orang yang cukup vokal di desa itu yang kita bina dari awal.
Jadi dengan mereka memahami sendiri dan sudah praktek mencontohkan, jadi masyarakat yang lain ngikut. Karena organik nih nak kita makan semacam sayur mamu ya kan, mentahnya kita makan ndak apa-apa ya kan, nah ndak ada keracunan bagi kita, nah nak makan ini nak bikin itu bikin ini ndak ada hambatan, nah ndak begitu banyak prosesnya lah, nah tapi kalau minyak nampaknya nah, ya tambah sekarang ini segala hal tuh mahal kalau. Nah, maka di situ masyarakat tuh mulai terpancing tentang organik ini tadi.